Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farhan Hafid Alwi, program S1 PJJ Manajemen, menempuh mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Poltak Sitompul, MBA, BBA. Izinkan saya untuk menyampaikan 10 Type of Innovation beserta case studinya saya mengangkat dengan perusahaan Jack. Kenapa saya memilih Gojek? Karena Gojek merupakan perusahaan yang menunjukkan penerapan inovasi yang komprehensif di berbagai dimensi bisnis digital. Nah, saya akan menganalisis bagaimana Gojek mengimplementasikan masing-masing dari 10 tipe inovasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar digital Indonesia dan Asia Tenggara. Mari kita mulai dengan memahami framework dasar Dublin terlebih dahulu. Nah, Dublin Steps Innovation. Ada configuration, ada offering, dan experience. Nah, configuration di sini ada profit model, bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan, network, koneksi, dan kemitraan dengan pihak lain, structure itu struktur organisasi, dan alignment SDM-nya, lalu proses, metode, dan cara kerja operasional. Lalu ada kedua, offering atau penawaran, cakup dua inovasi, produk performance, yaitu fitur dan fungsi yang membedakan produk, lalu produk sistem ini, produk dan layanan komplementer yang terintegrasi. Nah, kategori offering ini fokus pada produk atau layanan inti, apa yang sebenarnya ditawarkan kepada pasar. Lalu experience, pengalaman mencakup 4 tipe inovasi, ada service, dukungan dan peningkatan layanan pelanggan, channel saluran distribusi dan cara penyampaian, lalu brand identitas dan citra perusahaan, lalu customer engagement, interaksi dan keterlibatan pelanggan. Nah, kategori experience fokus pada elemen yang customer facing, jadi apa yang dirasakan pelanggan. Nah, kalau tadi konfigurasi itu adalah fokus ya sistem bisnis internalnya, offering itu apa yang dirasakan oleh penggunanya, lalu experience ini juga merupakan eh, interaksi, bagaimana interaksi yang ditawarkan gitu. Mari kita mulai dengan inovasi pertama, bagian konfigurasi, yaitu profit model. Nah, secara definisi merupakan cara perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau revenue streams. Nah, ini bukan tentang berapa banyak keuntungan, tetapi tentang bagaimana keuntungan tersebut didapatkan dari model bisnis yang berbeda. Nah, di sini kita akan membahas yaitu profit model inovasi yang dilakukan Gojek ini ada pertama komisi dari driver dan merchant. Nah, Gojek tidak memiliki aset transportasi sendiri ya, jadi mereka menggunakan driver independen. Jadi mengambil persentase dari setiap transaksi dilakukan di platform. Model ini disebut take rate atau commission based model. Ini adalah inovasi karena Gojek tidak perlu investasi besar dalam armada kendaraan. Lalu kita masuk kepada GoPay sebagai payment gateway. Jadi Gojek mengintegrasikan wallet digital mereka sendiri. Jadi setiap transaksi yang melalui GoPay memberikan fee kepada Gojek. Ini menambah revenue stream mereka dan juga meningkatkan stickiness, di mana pengguna akan semakin loyal karena memiliki saldo di GoPay. Lalu ketiga, freemium model untuk pengguna baru. Nah, di sini Gojek menawarkan diskon atau promo yang sangat banyak untuk pengguna baru agar tertarik, agar menggunakan. Jadi menjadi paying customer di kemudian hari nanti. Jadi mereka trade off nih short term-nya revenue untuk long term customer lifetime value. Nah, kombinasi dari tiga strategi ini membuat Gojek memiliki revenue stream yang dispersion dan sustainable. Jadi tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Jadi ini adalah competitive advantage yang signifikan. Lalu masuk ke network dan structure. Nah, di sini masih tahap dari configuration, di mana network innovation ini adalah tentang membuat koneksi dan partnership dengan pihak lain untuk menciptakan nilai tambah. Jadi Gojek tidak berjalan sendirian, mereka mengembangkan ekosistem yang kompleks. Jadi Gojek bermitra nih dengan ribuan merchant untuk GoFood, GoShop, dan GoMart. Jadi brand-brand tersebut
menjual produk mereka melalui platform Gojek. Lalu kedua, Gojek bermitra dengan jutaan driver di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga ya. Jadi menggunakan aplikasi Gojek untuk mencari penumpang atau pesanan terbarang. Lalu ketiga, Gojek bermitra dengan vintage dan payment provider untuk memperluas opsi pembayaran. Nah, keempat yang paling signifikan, Gojek itu merger dengan Tokopedia pada tahun 2021. Jadi ini network innovation yang sangat ambisius menggabungkan ride hailing dengan e-commerce. Sementara itu, untuk structure innovation, jadi ini adalah tentang organisasi yang flat dan agile. Jadi dia tidak hierarki dan rigid ya. Jadi memungkinkan tim untuk cepat beradaptasi, membuat keputusan tanpa harus menunggu approval dari banyak layer manajemen. Nah, rekomendasi untuk meningkatkan kedua tipe ini, Gojek bisa ekspansi ke pasar internasional lebih agresif, tidak hanya ASEAN, tapi South Asia dan Southeast Asia juga. Struktur merupakan uh, dan untuk merupakan struktur bisa menerapkan sistem decentralized management di tiap regional office untuk customization yang lebih baik. Lalu masih apa masih di bagian konfigurasi merupakan inovasi terakhirnya yaitu proses ya. Nah, jadi Gojek ini menerapkan proses inovasi melalui otomisasi dan teknologi. Jadi pertama otomatisasi booking dan pembayaran. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi Gojek, nah, sistem secara otomatis menghitung estimasi harga, waktu tunggu, jarak, sistem matching antara pengguna dan driver terjadi dalam hitungan detik. Ini adalah proses excellence. Tidak ada human intervention yang slow and error prone. Lalu kedua, real time tracking GPS nih untuk buat driver juga pun pengguna, jadi bisa melihat uh, posisi secara real time. Lalu ketiga, machine learning untuk optimasi rute. Jadi menggunakan algoritma ya Gojek untuk memprediksi demand di lokasi tertentu, mengoptimalisasi rute delivery agar lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu. Nah, kombinasi dari ketiga proses inovasi ini membuat Gojek sangat efisien dan scalable. Jadi mereka bisa menangani jutaan transaksi per hari dengan friction yang minimal. Nah, masuk kepada offering ya. Ini udah offering itu produk performance. Nah, performance ini inovasi dalam fitur dan fungsi yang membuat produk lebih baik, lebih unik, dan lebih kompetitif dibanding kompetitor. Nah, Gojek menawarkan berbagai servisnya, GoRide untuk transportasi penumpang, GoCar untuk rental mobil dengan driver, GoFood untuk delivery makanan, GoSend untuk pengiriman barang, GoShop untuk belanja kebutuhan sehari-hari, GoMart untuk belanja di minimarket dengan cepat, GoMessage untuk layanan spa dan message, GoClean, ada GoClaim, ada GoTix, dan banyak lagi lainnya. Nah, ada terakhir itu plus fitur loyalty program dengan poin dan reward yang membuat pengguna terus kembali. Jadi strategi performance Gojek adalah diversifikasi layanan. Mereka tidak hanya transport, tetapi menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari pengguna. Ini membuat Gojek menjadi super app. Nah, inovasi produk performance ini powerful karena meningkatkan user stickiness, meningkatkan transaction frekuensi, dan meningkatkan average revenue per user. Jadi setiap user menghasilkan lebih banyak revenue karena menggunakan multiple services. Jadi ini adalah competitive advantage yang sustainable karena sulit untuk direplikasi, memerlukan scale, coordination, dan market understanding yang sangat-sangat dalam tentunya. Lalu masuk kepada produk sistem ya, masih bagian dari offering. Nah, jadi Gojek mengimplementasikan produk sistem innovation melalui integrasi yang kuat. Jadi pertama, GoPay sebagai ini ya apa tulang punggung ya, payment backbone. Jadi layanan Gojek, GoRide dan segala macamnya itu terintegrasi dengan GoPay. Jadi GoPay bukan hanya payment method, tapi wallet juga yang bisa diisi ulang, menerima refund, bahkan bisa digunakan untuk pembayaran lain di ekosistem seperti di Goto. Nah, ini menciptakan network effect semakin banyak layanan yang terintegrasi, semakin valuable GoPay sebagai wallet. Lalu ke GoFood, GoShop, GoMart dalam satu platform delivery. Jadi kita bisa makanan, bisa juga titip belanjaan, lalu juga uh,
barang-barang di minimarket itu bisa dalam satu driver saja yang sama. Jadi menggunakan logistik network yang sama ini adalah operasional efisiensi yang smart. Lalu ada Goto Group, itu integrasi dengan Tokopedia. Jadi setelah merge, Gojek dan Tokopedia menciptakan integrated ecosystem. Nah, pengguna bisa melakukan order GoFood di Tokopedia App atau bisa browse Tokopedia di Gojek App. Nah, manfaat product system innovation untuk Gojek ada tiga nih, yaitu cross-selling opportunities, pengguna GoRed bisa discover GoFood, pengguna GoFood bisa discover GoShop. Lalu operational efisiensi, jadi sharing logistic network, payment system, sharing customer support. Dan terakhir customer stickiness, jadi ketika sudah terbiasa dengan ekosistem, pengguna akan less likely to switch. Jadi advantage innovation strategi bukan hanya inovatif pada produk ya, tapi inovatif bagaimana produk-produk mereka ini saling terintegrasi. Nah, masuk ke bagian experience, yaitu service. Nah, jadi service sendiri ini tentang dukungan dan peningkatannya, mutu, kualitas layanan pelanggan. Jadi pertama itu customer service 24/7 ya, kita tahu sendiri 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi ada chat it app, ada call center dengan phone number yang jelas, sosial media yang sangat respon, dan email support. Nah, ini karena layanan Goret dan Gosen ya tidak tidak menutup kemungkinan terjadi apa-apa, jadi sangat bisa digunakan gitu. Customer service 24/7. Lalu ada rating dan review system untuk driver dan pengguna. Jadi Gojek menyediakan nih uh, nilai yang transparan antara pengguna dan juga mitra. Jadi mereka bisa saling menilai bagaimana satu sama lain. Nah, ini meningkatkan transparansi dan akuntabel. Jadi jika driver itu memiliki merchant dan nilai yang rendah, maka mereka bisa dihapus nih dari platform. Jadi ini adalah service innovation karena menciptakan quality control yang crowdsourced. Jadi selanjutnya kita masuk ketiga, itu insurance untuk driver dan pengguna. Jadi Gojek menyediakan asuransi perjalanan gratis untuk setiap pengguna jika terjadi accident. Pengguna bisa klaim insurance. Ini adalah risk mitigation yang smart, meningkatkan sense security of trust. Lalu uh, service inovasi ini penting karena platform based business service quality adalah diferensiator utama. Jadi pengguna bisa mudah switch ke Grab atau ke Uber jika service quality di Gojek jelek. Lalu masuk ke channel dan brand ya. Nah, di sini channel inovasi itu adalah bagaimana produk atau layanan dideliverkan kepada customer. Jadi Gojek menggunakan channel integrasi, bisa aplikasi mobile, web, dan marketplace marketplace yang terintegrasi. Nah, jadi channel strategi Gojek ini adalah omni channel. Itu pengguna bisa akses Gojek dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan device apa saja. Nah, sekarang tentang brand. Nah, jadi brand itu bukan hanya tentang warna dan logo ya. Jadi brand adalah reputasi, identitas, dan emotional connection yang dimiliki perusahaan di mata konsumen. Nah, Gojek membangun brand image-nya itu adalah super app lokal. Semua ada di sini, solusi kebutuhan sehari-hari tercakup di sini. Yang kedua, inovatif. Gojek menghadirkan fitur layanan yang baru, yaitu customer centric ya, fokus pada kepuasan dan kebutuhan pengguna. Kemudian trusted, reliable, secure, dan transparan. Yang terakhir adalah young dan dynamic. Jadi brand image yang reason sangat mungkin digunakan untuk uh, generasi milenial dan Gen Z. Jadi Gojek menggunakan brand extension seperti ada Gojek Asuransi, ada GoPay Vintage, ada Gojek Healthcare. Jadi mereka leverage brand strength dari Gojek dan enter ke kategori baru. Jadi rekomendasinya Gojek bisa nih expand ke global ya, mempertahankan brand essence local first. Mereka sudah masuk Thailand, Vietnam, Philippines, tapi perlu nih lebih agresif dalam global branding untuk compete dengan pesaingnya seperti Uber, Grab untuk lebih stabilize di globality. Nah, masuk ke 10 types tadi ya, inilah bagian experience dan bagian yang terakhir juga customer engagement. Nah, jadi customer engagement adalah tentang bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, membangun hubungan yang meaningful dan distinctive. Jadi implementasinya tuh loyalty program yang sophisticated. Jadi ada Gojek GoPay Point,
Lalu kedua ada gamification, jadi ada sejenis game simple yang mungkin bisa kita gunakan pada saat boring. Lalu ketiga, personalized dan recommendation. Jadi based on user story, Gojek merekomendasi relevant service nih jika pengguna sering memesan GoFood di lunchtime. Jadi nanti ada notifikasi. Nah, notifikasi. Jadi ada promo juga tuh biasanya juga ditampilkan. Lalu community building. Jadi Gojek ini merorganisation event-event, lalu meet up, jadi ada juga competition pengguna dan driver, menciptakan community yang bagus, yang berkembang, dan menjalin hubungan emosional yang kuat. Nah, jadi dari 10 tipe inovasi tadi, 10 inovasi kita bisa bilang 10 tipe inovasi Goblin ya. Nah, Gojek itu menurut saya sudah mengimplementasikan atau well implemented 8 dari 10. Nah, jadi ada dua nih eh, inovasi yang perlu development ya. Nah, ada dua area. Jadi yang pertama global network expansion atau network inovasi. Jadi Gojek masih fokus hanya di Southeast Asia, terutama di Indonesia. Merger dengan Tokopedia membuat mereka butuh reorganisasi. Jadi to truly global, Gojek perlu lebih agresif nih dalam network building di pasar seperti di India, mungkin di Bangladesh dan juga Amerika Latin ya. Partnership yang lebih strategis. Lalu untuk area kedua advanced AI personalization. Jadi meskipun Gojek memiliki basic ML yang bagus, mereka masih perlu upgrade ke advanced AI predictive ordering. Jadi hyper personalized pricing, AI driven recommendation yang lebih sophisticated seperti yang dilakukan Alibaba atau Amazon. Secara keseluruhan, Gojek adalah strong inovator yang implement inovasi secara komprehensif di berbagai dimensi bisnis. Nah, ini merupakan strategi recommendation ya berdasarkan analisis saya. Nah, saya memiliki 4 strategi recommendation untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari Gojek itu sendiri. Ada global ekspansi. Nah, di sini maksudnya Gojek ini sudah sukses sih di Southeast Asia, tapi truly compete dengan Uber, Grab, dan Lyft ya, bisa kita bilang juga. Mereka perlu expand ke pasar besar. Nah, strateginya untuk ini bisa partnership dengan local player di India untuk GoRed Plus, mungkin acquisition dari startup lokal di Bangladesh atau Pakistan yang sudah traction, cross-border integration dengan Tokped untuk e-commerce logistik di regional level, investasi dalam market research untuk understand regional needs. Misalnya di India, kebutuhan untuk affordable ride berbeda tentunya dengan di Indonesia, itu perlu dilakukan. Lalu kedua, rekomendasi saya adalah AI power personalization. Maksudnya di sini Gojek punya data yang masif nih dari jutaan pengguna transaksi. Jadi mereka bisa menggunakan data ini dengan leverage. Nah, itu dengan cara advance ML-nya untuk predict user needs sebelum user realize. Jadi Gojek proactively suggest service. Kemudian dynamic pricing yang fair tapi optimize untuk margin, bukan surprising yang unfair. Nah, lalu ada AI chatbot ya yang bisa handle 80% customer support queries tanpa human intervention. Nah, lalu yang terakhir untuk AI personalization ini recommendation engine yang personalized per user persona. Nah, rekomendasi strategi yang ketiga itu blockchain untuk transparation and security, seperti create immutable record nih dari setiap transaksi. Jadi increase transparansi untuk user dan regulator. Lalu smart contract untuk automatic refund. Lalu enhance security untuk payment. Nah, kemudian di reduce nih fraud risk-nya. Lalu yang terakhir build trust dengan corporate users yang concern tentang data security. Rekomendasi saya yang terakhir adalah sustainable dan green initiative, maksudnya lebih go green ya, seperti ada GoRed Electric mungkin, GoFood Packaging yang sustainability, carbon offset program, dan green delivery channel. Green delivery channel ini misal encourage bike atau motorcycle for short distance delivery. Dari 4 rekomendasi ini align nih dengan Dublin Framework, di mana global expansion itu merupakan network innovation, lalu rekomendasi kedua yang AI personalization ini product performance dan customer engagement innovation. Lalu blockchain integration ini rekomendasi saya yang ketiga itu sama seperti proses innovation ya. Lalu yang rekomendasi keempat ini sustainable focus ini merupakan product system dan brand innovation. Jadi implementasi 4 rekomendasi ini akan strengthen Gojek
posisi di regional dan ya potensially untuk global market. Nah, jadi kesimpulannya Gojek adalah contoh exemplary dari comprehensive innovation strategy yang menggunakan Dublin Framework. Nah, mereka tidak hanya nih inovatif dalam produk dan hanya menambahkan aplikasi seperti GoFood atau GoMessage, mereka juga inovatif pada setiap dimensinya. Nah, konfigurasi innovation, jadi bagaimana mereka struktur bisnis modelnya tertata, jadi organisasi dan proses juga berjalan lancar. Lalu ada offering innovation, bagaimana mereka develop integrate produk, dan experience innovation, bagaimana mereka deliver dan engage dengan customer. Kombinasi inovasi ketiga dimensi ini merupakan sustainable competitive advantage yang sulit direplikasi oleh kompetitor. Gojek bukan hanya ride-hailing company, mereka juga super app nih yang solving multiple customer needs di satu platform. Namun tetap ada ruang untuk improvement, seperti ekspansi yang lebih agresif tentunya, personalisasi AI yang lebih advance, transparansi and security dengan blockchain, dan komitmen sustainability dan green initiative yang telah saya sampaikan untuk mungkin masukan strategic recommendation. Nah, dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, mungkin Gojek akan memperkuat posisi mereka tidak hanya di Southeast Asia, tetapi juga becoming truly global player di platform ekonomi. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.